Shalom adik-adik. Shalom. Wah, tanpa terasa kita sudah masuk di minggu kedua bulan Desember. Wah, Natal semakin dekat ya Kak Nokar, Kak Ella. Senang sekali. Sudah tidak sabar lagi ya. Tetapi adik-adik ingat, yang terutama di dalam Natal bukan baju yang baru. Benar Kak Doli. Tapi Yesus yang lahir di hati kita. Ya. So, seperti pujian Natal di hatiku, mari kita buka ibadah sekolah minggu online kita dengan pujian Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. sebab Natal tak akan berarti. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami rindu di Natal tahun ini juga ketika kami merayakannya. Engkau ada di dalam hati kami, kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini kami kembali bisa berkumpul bersama-sama walaupun secara online untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus kiranya berkenan memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah semua yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sehingga setiap puji-pujian kami, doa-doa kami, cerita firman Tuhan dan semua yang kami lakukan dalam sekolah minggu online hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik adik-adik, sekarang Kak Nokar jemput semuanya. Mari kita bangkit berdiri karena kita mau bersuka cita di dalam memuji-muji nama Tuhan. Kak Doli, Kak Ella siap? Ya, mari kita ajak adik-adik kita nyanyikan pujian Hari Natal kini telah tiba. Yeay. Dengan sukacita kita nyanyikan lagu ini. Mari adik-adik bertepuk tangan nyanyikan pujian ini. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya, 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 semua memuji Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, semua memuji Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya adik-adik, bersuka cita karena Natal sudah tiba. Sekarang kita nyanyikan lagi satu pujian yang menceritakan tentang bagaimana gembala-gembala yang sedang menjaga domba, mereka terkejut mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan pujian Padang Rumput yang Sunyi. Masih tetap berdiri ya Kak Ya, Nokar? masih tetap berdiri. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Kita ulang sekali lagi adik-adik lagu ini, ayatnya yang pertama. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak,
baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ya adik-adik dan kakak-kakak, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan menaikkan doa-doa kami, tetapi kami sebelumnya memohon ampun, kiranya Tuhan mau mengampuni akan dosa-dosa kami, sehingga setiap doa-doa yang kami naikkan, kiranya Tuhan boleh dengar dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua adik-adik, kiranya Tuhan boleh memberkati dengan kesehatan yang cukup, sehingga mereka boleh beraktivitas sepanjang hari mereka dengan baik. Tuhan berkati adik-adik yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Mari Tuhan datang, Tuhan menjamah, menolong adik-adik yang dalam keadaan sakit. Dan adik-adik juga mungkin diberikan perawatan di rumah sakit atau di rumah orang tua yang merawat, juga mari Tuhan menolong, memberkati, sehingga lewat perawatan yang ada, bahkan makan minum yang dikonsumsi dan obat-obatan, mari Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh mendatangkan kesembuhan bagi adik-adik. Berdoa juga untuk orang tua semua daripada adik-adik semua, mari Tuhan menolong, memberkati untuk orang tua, adik-adik sekolah minggu, di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka, mari Tuhan menolong, memberkati, sehingga di dalam pekerjaan dan aktivitas mereka, mereka boleh melakukan yang terbaik dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati orang tua semuanya, sehingga bisa merawat adik-adik semua dengan baik. Tuhan berkati juga guru-guru sekolah minggu, dimanapun mereka berada, mari Tuhan menolong, memberkati, menolong sehingga mereka semua juga bisa membimbing adik-adik di dalam mengenal akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan Natal sekolah minggu dimanapun berada, baik Natal sekolah minggu maupun Natal-Natal di sekolah, mari Tuhan memberkati, bahkan di gereja juga Tuhan memberkati, khususnya di sekolah minggu GKN Revival ini, di mana kami mempersiapkan Natal sekolah minggu yang akan nanti dirayakan pada tanggal 16 Desember. Mari Tuhan menolong, memberkati segala persiapan yang ada, sehingga semua yang mengambil bagian dalam mempersiapkan baik guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu, semua yang terlibat di dalam mempersiapkan Natal juga, mari Tuhan menolong, memberkati, sehingga pada saat Natal nanti semuanya boleh berjumpa dan merayakan bersama-sama. Bahkan adik-adik yang mengikuti secara online juga, mari Tuhan berikan mereka semangat yang sama seperti kami yang nanti akan melakukan juga secara online maupun offline. Mari Tuhan menolong, memberkati, sehingga biarlah melalui perayaan Natal ini kami semua boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ini saja doa dan harapan kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Firman Jadi Manusia. Jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Angkat pujian ini sekali lagi, Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia,
diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Salam adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari duduk dengan tenang dan kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini melalui sekolah minggu online. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan menolong adik-adik semua sehingga bisa mendengar dengan baik, duduk dengan tenang, dan nanti ketika firman Tuhan disampaikan, mereka bisa melakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kalau adik-adik mendengar berita sukacita, apa respon adik-adik? Apakah adik-adik akan sedih karena terharu dengan berita yang ada? Ataukah adik-adik akan takut dengan berita sukacita itu? Atau apakah adik-adik akan tertawa bahagia dan melompat kegirangan karena mendengar berita sukacita? Atau sebaliknya, mungkin adik-adik marah? Atau biasa aja? Kalau Kak Ella sih, pastinya Kak Ella akan melompat dengan sukacita karena satu berita bahagia yang Kak Ella dengar. Nah, kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan ini di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Tapi Kakak Ella tidak akan membacakannya secara keseluruhan ya. Nanti sambil adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Ella akan mengutip dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ya, mari kita mendengarnya bersama-sama. Adik-adik, di sini firman Tuhan yang kita lihat di sini, ini adalah menceritakan tentang kabar sukacita yang akan disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba mereka di padang. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kabar sukacita yang disampaikan dari malaikat. Ya, apa sih kabar sukacita yang disampaikan malaikat itu? Mari kita buka di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah
katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, adik-adik, ini adalah berita sukacita dari malaikat Tuhan kepada para gembala. Adik-adik, berita sukacita ini intinya bahwa mereka mau katakan kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir di kota Bethlehem seorang juru selamat bagi manusia. Ya adik-adik, nah pasti adik-adik bingung juga ya, kenapa malaikat Tuhan ini tidak kasih tahu saja kepada banyak orang? Mengapa diberitakan hanya kepada para gembala ya adik-adik? Kenapa tidak kepada semua orang? Karena Allah punya tujuan, yaitu bahwa bukan malaikat yang akan menyampaikan atau bersaksi tentang kesaksian yang disampaikan oleh malaikat ini. Tapi Allah mau memakai manusia, yaitu para gembala ini, untuk memberitakan kesukaan yang besar, yaitu tentang Yesus Kristus yang telah lahir di dunia ini. Yang kedua yang akan kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah respon para gembala akan berita sukacita. Nah adik-adik, bisa saja ketika malaikat menyampaikan pesan itu dan ketika malaikat pergi meninggalkan mereka, mungkin saja mereka bersikap, tidak mungkin berita itu, dan mereka tidak percaya. Atau mereka bersikap, ya sudahlah, tidak usah pusingkan dengan berita itu, kita bersikap acuh saja. Atau hanya ya sudah, kita sudah dengar, alangkah indahnya berita sukacita itu. Ya sudah, dan kita lalu melakukan kembali apa yang tugas kita, yaitu menjaga domba-domba kita di padang. Tapi di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan respon mereka tidak seperti itu ya adik-adik. Respon para gembala berbeda di dalam Alkitab katakan. Adik-adik, di dalam ayat ke-10 dikatakan ketika malaikat itu berjumpa dengan mereka, yang dikatakan pertama adalah malaikat bilang, jangan takut. Artinya mungkin saja ketika mereka berjumpa dengan malaikat itu ada rasa takut. Sehingga malaikat mengatakan jangan takut. Terus respon yang kedua dari mereka yaitu, selain mereka pertama masih takut, tapi malaikat bilang jangan takut. Di ayat ke-15 kita baca, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Artinya di sini bahwa mereka yakin berita yang mereka dengar itu berita dari Tuhan. Makanya tadi di ayat 15 mereka katakan bahwa berita dari Tuhan. Dan mereka meyakinkan kepada teman-teman para gembala dan mengajak mereka untuk pergi ke Bethlehem. Yang ketiga yang kita belajar dari respon para gembala ini dengan berita sukacita ini adalah menaati dan tidak menunda. Ya, ayat 16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi adik-adik, ketika mereka mendengar berita sukacita ini, yang mereka lakukan adalah mentaati dan tidak menunda ya, tidak menunda untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Bagaimana dengan adik-adik ketika mendengar berita atau cerita firman Tuhan yang diajarkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu? Apakah adik-adik mempunyai reaksi atau respon seperti para gembala ini, menaati dan tidak menunda apa yang harus dilakukan? Nah, keempat yang akan kita belajar dari respon kabar sukacita yang diterima oleh para gembala ini adalah bersaksi. Itu di ayat 17 dan sampai 19. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Adik-adik,
ketika mereka sudah dengar berita sukacita itu, mereka meyakinkan teman-teman mereka menaati dan tidak menunda. Dan setelah itu mereka bersaksi kepada orang-orang bahwa ada kabar sukacita, yaitu Yesus pada saat itu lahir di Bethlehem, adik-adik. Mari kita sebagai adik-adik, ketika kita sudah mendengar cerita firman Tuhan, mari kita bersaksi menceritakannya kepada orang-orang sekitar kita. Nah, yang terakhir dari kita belajar respon para gembala ini ketika mendengar berita sukacita dari malaikat adalah memuji dan memuliakan Allah. Ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi di sini mereka kembali ke padang untuk tetap menjadi gembala, tapi di dalam perjalanan mereka memuji dan memuliakan Allah. Mari adik-adik, ketika kita mendengar kabar sukacita, apalagi sebentar kita akan merayakan Natal, mari kita ceritakan berita sukacita ini. Mari kita memuji dan memuliakan Allah, di mana Allah yang telah dari surga telah datang ke bumi ini. Selamat merayakan Natal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kalian dalam ayat hafalan. Nah, adik-adik, semua masih ingatkan ayat hafalan minggu lalu? Mari bersama-sama dengan kalian kita menghafal lagi ya. Kita mengulangi ayat hafalan minggu lalu. Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ayat hafalan bagi kita minggu ini terambil dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ayat hafalan bagi kita minggu ini ya, jangan lupa untuk menghafal dan sampai jumpa di tahun depan. Adik-adik terkasih, kita sampai di bagian akhir sekolah minggu online kita ya. Dan kita akan mengakhirinya dengan satu pujian, God of Love. Kasih Tuhan nyata lewat bintang-bintang yang bersinar, burung-burung yang berterbangan, pelukan hangat orang-orang terkasih. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you, God of love. Kasih Tuhan nyata terlebih melalui Kristus yang lahir di hari Natal. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a heart so tight, the wonder of your love.
the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your son. And I praise you, oh I praise you, God of love. God of love. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa melalui ciptaan dan alam semesta, melalui orang-orang di sekeliling kami. Tetapi terutama Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih-Mu melalui Kristus yang lahir di hari Natal. Tuhan pimpin kami sepanjang minggu ini dan biarlah kami semua tetap berada dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Tapi ingat-ingat, kita akan berjumpa kembali hari Jumat tanggal 16 Desember. Karena kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu GKIN Revival secara online di channel yang sama. See you there. Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Semuanya.